Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda di dalam hasil nilai ujian. Baik, di sini ada hasil nilai ujian siswa kelas 9 MTS Pondok Pesantren Darus Saadah yang berjumlahkan 13 anak. Oke, langsung saja. Bagaimana kita bisa melihat nilai itu valid atau tidak? Pertama-tama, kita blok ini. Kemudian kita copy. Kita pindah ke aplikasi SPSS. Nah, di sini ada kita di data view. Kemudian yang sudah kita copy, kita pindah di sini. Nah, di sini sudah tertera nilai-nilainya. Lah, bagaimana kita bisa mengetahui nilai itu valid atau tidak? Yang pertama-tama kita analis, kemudian correlate, kemudian kita klik divariate. Nah, di sini sudah ada item-item, kemudian kita blok semua, kemudian kita pindahkan ke kanan. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah keluar di dalam validitas hasil ujian siswa, yaitu kita sudah mengetahui korelasi untuk menemukan korelasi setiap nilai siswa. Signifikannya apabila di bawah 0,5 itu dianggap valid. Kalau di atas 0,5 tidak valid. Maka di sini kita lihat nilai signifikannya ada di sini 0,578. Berarti kita lihat nilai signifikannya berarti ini tidak valid. Kemudian yang kedua, kolom yang kedua 0,080. Berarti di sini nilainya valid. Kemudian selanjutnya 0,080 berarti valid. Kemudian yang selanjutnya 0,473 tidak valid. Kemudian 0,001 valid. Selanjutnya 0,008 valid, 0,133 valid, 0,186 valid, 0,080 valid, 0,186 valid, dan semuanya valid kecuali di nomor kolom nomor 1. Ya. Yang ini 0,578. Ini berarti yang valid semuanya kecuali kolom nomor 1. Kemudian kita melanjutkan di reliability di suatu nilai hasil ujian. Pertama-tama kita ke scale, kemudian di reliability analysis kita klik, kemudian sama tadi kita blok, kemudian kita pindah. Akan tapi yang ini nomor 11 ya, item yang 11 itu tidak dipakai karena itu hasil daripada hasil akhir ujian, maka kita tidak ambil ini. Kemudian oke. Nah, sini sudah tertera. Kita lihat di Cronbach Alpha. Nah, di sini soal bisa dianggap itu dianggap layak diujikan apabila soal variabel itu di atas 0,5 maka soal itu dianggap
ground bed alpha dan layak untuk diujikan. Kita lanjutkan lagi ya, tahap ketiga yaitu mencari tingkat kesukaran dalam hasil ujian. Yang pertama-tama kita ke deskriptif statistik, kemudian kita klik frequency, kemudian kita blok semua, pindah ke kanan. Nah, yang ini kita tidak ambil karena tadi yang kita lihat nilainya tidak valid, maka kita pindahkan ke kiri dan juga di nilai akhirnya tidak kita ambil. Kemudian kita klik statistik, kita klik main, kemudian continue, klik OK. Nah, di sini sudah tertera, ya, sudah tertera di dalam frekuensi statistiknya, yaitu jadi tingkat kesukarannya itu saya jelaskan apabila nilainya itu 0,71 sampai 1 itu soalnya mudah. Kalau 0,31 sampai 0,70 maka sedang. Kalau 0,0 sampai 0,30 maka sukar. Nah, ini kita lihat di sini di meannya itu 0,7692. Berarti mudah. Kemudian 0,8 mudah. Kemudian 0,76 mudah. 0,6154 itu sedang. Kemudian 0,69 itu sedang. Kemudian 0,69 sama tadi kayak ini berarti sedang. 0,84 berarti mudah. 0,8462 sama tadi sampai akhir mudah. Itu kita bisa melihat dari tingkat kesukaran di dalam hasil ujian. Kemudian kita pindah lagi. Kita sekarang ke tahap keempat yaitu mengetahui daripada daya pembeda di dalam hasil ujian. Pertama-tama kita di scale, kemudian di reliability analysis. Nah, ini sama kayak tadi, kita tidak ambil di item yang pertama, tidak. Kemudian kita klik statistik. Nah, ini ada item, ada scale, if item delete. Maka kita centang semua ya, biar kita mengetahui. Kemudian continue, kemudian kita OK. Nah, di sini kita lihat daripada daya pembedanya itu di total correlation, ya, di item yang ini. Sebelumnya kita jelaskan bahwasanya Pak, daya pembeda itu ada yang sangat baik nilainya, ada yang baik, ada yang cukup, dan ada yang jelek. Apabila nilai itu 0,70 sampai 1 berarti sangat baik. Kalau 0,40 sampai 0,69 berarti itu baik. 0,20 sampai 0,39 berarti cukup. Kemudian 0,00 sampai 0,19 berarti jelek. Kita lihat di sini. Ya, kolom yang pertama itu 0,257. Berarti di sini nilainya cukup. Bisa diperbaiki dan juga bisa digunakan. Karena nilainya di sini cukup. Kemudian yang kedua 0,259. Tetap sama yang pertama tadi, nilainya cukup. 0,046 berarti di sini baik, ya, nilainya baik. Kemudian yang selanjutnya 0,672 baik, ya. Kemudian 0,626 berarti itu baik. 0,284 cukup.
0,259 cukup, 0,389 cukup, dan 0,135 jelek. Berarti yang jelek ini tidak boleh digunakan. Harus diperbaiki soalnya. Berarti tidak boleh digunakan dan harus diperbaiki soalnya. Akan tapi kalau cukup, boleh digunakan soalnya dan juga boleh diperbaiki soalnya. Baik, selanjutnya kita menerangkan tentang hasil uji normalitas di dalam nilai siswa. Bagaimana kita mengetahui nilai itu normal atau tidak? Di sini ada pretest atau post test. Ya, yang pertama-tama kita kemudian blok dulu, kemudian kita kontrol C, kemudian kita pindah di SPSS. Nah, ini kita blok semua ya. Kita paste. Nah, di sini keluar daripada nilai siswa. Kemudian kita pindah ke analyze. Kemudian deskriptif statistik. Kemudian kita pindah ke explore. Nah, di sini ada dua, maka kita blok semua. Kita pindahkan ke dependent list. Oke, setelah sudah dipindah, kita pindah di plots. Kemudian kita ketik normal, klik normal, kemudian continue. Habis itu oke. Nah, ini keluar. Sebentar, masih proses. Kemudian kita ke bawah. Di sini ada test of normality. Lah, di sini ada dua kolom. Nah, dua kolom ini. Kolom yang di kiri itu apabila siswa lebih daripada 20. Ya, lebih daripada 20. Kemudian di dalam kolom kanan itu kurang daripada 20 orang siswa. Maka di sini signifikannya apabila signifikan itu lebih dari 0,06 maka dianggap normal. Jika kurang daripada 0,06 maka tidak normal atau tidak signifikan. Maka kita lihat di sini 0,801. Maka di sini lebih daripada 0,06. Maka dianggap normal. Selanjutnya kita menerangkan tentang uji homogenitas nilai ujian siswa. Nah, di sini ada mapel bahasa Arab ya. Di sini ada nilainya daripada kelas A dan nilai daripada kelas B. Dan juga kode kelas A dan kode kelas B. Apa itu homogenitas? Untuk menentukan nilai itu terpenuhi atau tidak, maka kita melihat pertama-tama kita blok kode kelas A dulu. Kemudian kita Ctrl C. Kita pindah di SPSS. Kita di data view dulu ya. Kemudian kita Ctrl V. Nah, di sini nanti kita lanjutkan di kode kelas B. Kita blok kode kelas B-nya. Kemudian Ctrl C. Kita lagi. Nah, ini dilanjutkan. Nah, setelah itu kita blok juga yang kelas A. Kelas A. Nah, ini kelas A. Kita blok. Setelah itu kita pindah ke SPSS. Kita ke variabel yang kedua. Kita blok. Kita itu semua. Kemudian pindah lagi ke kode, bukan kode, di kelas B-nya, nilai kelas B-nya. Setelah itu kita Ctrl C juga, habis itu pindah ke SPSS, kita lanjutkan daripada nilai setelah tadi setelah kelas A. Kemudian kita itu semua.
Setelah itu kita pindah ke variabel view. Nah, di sini ada dua, variabel 1 sama variabel 2. Lah, nama daripada variabel 1 kita ganti kelompok. Kemudian desimalnya kita ganti, ini asalnya 2, kita ganti 0. Kemudian value daripada kelompok tadi kita ganti, yaitu value-nya 1. Value-nya 1, kemudian labelnya kita ganti kelas A. Kemudian add, kemudian ini juga 2, value-nya 2, kemudian kelas B. Kemudian kita add, oke. Kemudian nama daripada variabel 2 itu kita ganti skor. Nah, ini juga desimal kita ganti 0. Setelah itu analis. Nah, analis di compare means, kemudian di one way ANOVA. Oke, kita klik. Kemudian di sini ada kelompok sama skor. Ini kelompok kita pindahkan di vektor, yang skor kita ke dependent list. Setelah itu kita ke option. Setelah option, di sini ada beberapa kolom. Kita klik saja yang deskriptif sama homogeneity of variance test. Kemudian kita continue. Nah, kita oke. Nah, ini sini keluar. Maka kita melihat daripada itu uji homogeneity, menentukan nilai itu terpenuhi atau tidak, kita lihat daripada kolom ini, test of homogeneity of variance. Maka di sini signifikannya kita melihat apabila lebih dari 0,05, maka asumsi daripada uji homogenitas sudah terpenuhi. Ya. Oke. Di sini ada daripada signifikannya 0,071. Maka ini lebih dari 0,05, maka ada kriteria patokan daripada, maka asumsi uji homogenitas suatu siswa itu sudah terpenuhi karena lebih dari 0,05. Oke, selanjutnya kita menuju ke uji regresi di dalam nilai siswa. Uji regresi ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini kita mengetahui variabel independen itu adalah X1 dan X2, yaitu motivasi dan minat. Yang variabel dependen itu prestasinya. Di mana mengetahui variabel independen terhadap variabel dependen, variabel dependen itu minat dan motivasi. Untuk mengetahuinya ini bagaimana? Maka di SPSS dulu, kemudian variabel view. Di sini ada nama, kita klik dulu di sini minat, motivasi. Kemudian di sini juga minat. Kemudian di sini prestasi. Nah, di sini desimalnya kita nolkan semua ya. Kita nolkan semua. Kemudian measure-nya itu kita scale semua. Nah, setelah itu kita pindah ke data view. Di sini ada variabelnya motivasi, minat, dan prestasi. Kita pindah ke Excel. Kemudian kita blok semua yang ini tadi. Motivasi sampai prestasi semua ya. Nah, ini kita blok semua. Kemudian kita pindahkan ke ini. Kita paste. Nah, ini keluar semua ya. Keluar semua daripada variabel motivasi, minat, dan prestasi. Kemudian kita ke analyze.
kemudian regression, kemudian kita ke linear. Linear ya. Nah, tadi kita mengetahui bahwasanya variabel independen dan dependen itu ditaruh di apa namanya di sendiri ya, di kolomnya. Kemudian motivasi tadi itu kita pindah ke independen dan minat juga independen dan prestasi juga prestasi yang di dependen. Kita oke. Kita tunggu. Lah, ini sudah keluar hasilnya. Yang kita uji itu, yang kita terangkan itu di model summary, ANOVA, dan coefficient. Nah, kita jelaskan satu-satu. Di model summary itu, di sini ada R square dan R. Nah, di sini R square itu apa namanya yang didapatkan dari pengkuadratan 0,839 koefisien tersebut. Maka R square itu untuk mendapatkan presentasi maka 0, ini di sini pengkuadratannya kok bisa jadi 0,839 itu pengkuadratan dari 0,916 itu pengkuadratan dari kemudian hasilnya 0,839 maka untuk mendapatkan presentasi 0,839 itu dikali 100%. Hasilnya 83,9%. Dari 100% itu dikurangi 83,9%, maka hasilnya 16,1%. Jadi persentase daripada 16,1% ini bahwa pengaruhnya itu lain atau aspek lain didapat dari luar, bukan dari minat atau dari motivasi. Itu daripada daripada model summary. Kemudian kita di ANOVA. Nah, ini bagaimana? ANOVA atau kata lain uji F. Di sini uji F untuk mencari signifikannya kriteria atau patokannya itu 0,05. Iya, patokannya itu 0,05. Jika kurang dari 0,05, maka signifikan dengan kata lain variabel independen itu mempunyai signifikan terhadap variabel dependen atau variabel prestasi. Kita lihat signifikan di sini 0,000. Maka di sini kurang dari 0,5. Maka signifikan variabel independen itu mempunyai signifikan terhadap variabel dependen atau prestasi. Selesai itu daripada kolom ANOVA. Sekarang di dalam kolom coefficient. Ya, coefficient di sini itu kita lihat dari uji mencari uji T di sini. Mau mencari uji T. Kriterianya itu 0,05. Jika kurang dari 0,05 maka signifikan atau mempunyai pengaruh, jika lebih maka sebaliknya. Jadi motivasi, ini motivasi ya. Motivasi itu signifikannya 0,395. Berarti lebih ya. Ya, lebih daripada 0,05. Maka dikatakan motivasi itu tertolak atau dengan kata lain pengaruh motivasi terhadap prestasi presentasinya sedikit atau kecil. Untuk variabel minat signifikannya itu kurang dari 0,05. Di sini 0,006. Maka kurang dari 0,05. Maka variabel minat itu mempunyai pengaruh terhadap variabel prestasi. Itulah penjelasan daripada uji normalitas, uji homogen, dan uji regresi di dalam nilai siswa. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang atau lebih, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.